HP ini rilis bulan Agustus 2023, tapi setelah kami cek di marketplace Tokped ataupun Shopee, HP ini laku ribuan. Dan diminati cukup banyak orang berarti kan? Pertanyaannya, apa yang buat HP ini cukup menarik? Ini adalah HP Oppo A58. Secara desain ini sih yang bikin gue jatuh hati. Buat HP mid to low kayak gini, desain ini cakep. Gue suka banget sama desainnya karena kamera belakangnya ini yang bikin dua bulatan besar yang dikasih warna hitam dan frame-nya itu chrome. Udah gitu ada aksen membulat juga dengan tulisan inovatif AI kamera yang bikin gak boring. Tapi yang paling gue suka adalah pilihan warna yang gue punya ini, dazzling green atau hijau bercahaya. Cielah, hijau bercahaya. Tapi beneran ini cukup cakep lah. Warna hijaunya ini nggak hijau-hijau banget, lebih kebiruan kalau gue lihat. Ditambah lagi warnanya ini nggak polos, kayak ada teksturnya aja dari sisi warnanya. Asik aja gitu liatnya. Untuk materialnya emang masih pakai polikarbonat, tapi gue sih lihat ini sebagai kelebihan. Karena dengan menggunakan bahan plastik, HP ini jadi enteng dengan berat hanya 192 gram aja. Ya dengan harga 2 juta sih kalian nggak bisa berharap dengan HP dengan material aluminium atau kaca. Pakai plastik yang cakep kayak gini aja udah nyaman dan nggak kelihatan murah. Yang gue suka juga back covernya ini agak melengkung di bagian sininya. Jadi lebih enak aja kalau digenggam, nggak nyakitin tangan. Untuk frame sampingnya punya warna yang sama dengan back covernya, tombol volume dan power yang dirangkap sebagai fingerprint reader juga ada di posisi sebelah kanan. Di sebelah kiri ada slot dual SIM 4G, di bagian atas polos itu nggak ada apa-apa, di bagian bawah itu ada charging Type-C, dan ada speaker, dan ada mikrofon, dan ada audio jack juga. Beralih ke bagian depannya, Oppo A58 ini punya layar IPS dengan bentang layar 6,72 inch, luas banget dengan harganya. Untuk resolusinya Full HD Plus atau 1080x2400 pixel. Yang menarik dalam speknya ini tertulis kalau color gamutnya tinggi sekali sampai DCI P3-nya ini sampai 100%. Tapi kalau klaim ini benar, ini sih cukup menarik. HP 2 jutaan tapi punya color gamut professional grade. Jadi kalian bisa preview konten kalian di HP ini nggak perlu pakai monitor mahal. Monitor mahal untuk kerjanya aja. Monitor biasa untuk kerjanya aja. Untuk proteksinya, layarnya sendiri gue kurang tahu juga karena belum ada info yang jelas karena emang nggak disebut juga. Jadi buat kalian mungkin bisa cari jaga-jaga aman, ya kalian bisa spend 50-500 ribuan beli tempered glass yang lebih proper biar layarnya itu aman. Untuk produksi suaranya gue bisa bilang cukup asik lah di kelas karena Oppo A58 ini sudah menggunakan konfigurasi dual speaker stereo yang ada di bagian bawah dan di atas layarnya, yaitu di bagian earpiece-nya. Jadi rangkap sama speaker utama juga kalau diperlukan. Ini jarang banget dimiliki sama HP di rentang harga seperti ini. Malah di harga 3 jutaan itu juga masih banyak yang pakai speaker mono. Ada satu fitur yang menarik nih dari Oppo A58 ini. Setting audionya bisa kita kayak overclock lah sampai 300%. Ini sih serius, kalau kalian tekan terus volume up sampai 100%, ini masih bisa naik lagi sampai 300%. Kalau yang gue rasain sendiri sih nggak sampai 3 kali lipatnya lebih kenceng, mungkin sekitar 25-30% lebih kenceng aja. Tapi lumayan lah kalau dibutuhkan. Mungkin kalau lagi nobar ramean gitu kan, bisa kepake kalau misalnya kurang kedengeran. Tapi ada yang perlu kalian notice, kalau speakernya digedein sampai segini, suaranya akan kedengaran lebih kering dan flat aja gitu. Jadi kurang bervolume atau kurang berisi aja detail-detailnya. Saran gue sih pakai 100% atau 80%, harusnya more than enough untuk dapetin produksi suara terbaik dari HP ini. Soal kamera, ada yang perlu kalian pertimbangkan, bukan karena jelek ya. Menurut gua sih untuk harga segini punya kamera utama 50MP dan mono kamera 2MP itu udah bagus hasilnya. Hasilnya cukup terang, detailnya juga bagus, dan untuk potret bokehnya ini dapat, tapi nggak bisa disandingkan sama flagship, ingat ya. Paling ada kekurangannya aja di low light-nya yang masih banyak noise, ya ini bisa dibilang cukup wajar. Tapi yang perlu kalian pertimbangkan adalah HP ini tidak punya kamera ultra wide yang mana bakal kepake banget buat foto objek yang
yang luas. Atau mungkin lagi foto keluarga terus rame banget kan. Nah, sayangnya nggak ada ultra wide di sini. Dan yang kedua untuk videonya, HP ini tidak punya OIS atau EIS. Jadi hasil gambarnya akan goyang sekali kalau mau ambil gambar ala-ala sinematik atau sambil jalan. Ya sebenarnya bisa diakalin juga dengan post process stabilization. Tapi kalau ada langsung di HP-nya akan lebih asik aja sebenarnya. Untuk resolusi dan frame rate maksimalnya, HP ini bisa menangkap gambar 1080p dengan 30 fps di kamera depan dan belakangnya. Untuk hasil gambar dan mikrofonnya ya kalian bisa nilai sendiri. Ini hasil kamera dari Oppo A58. Ini gue harus hati-hati banget nih gerakinnya karena nggak ada stabilizer sama sekali. Jadi ya hasilnya bakal begini. Kalau dari warna sih gue lihat ini oke ya produksi warnanya. Cuman ya kalau kita jalan begini jadinya dia bakal bergetar. Tapi kalau dari hasilnya sih gue masih suka sih. Ini hasil kamera depan dari Oppo A58. Dari warnanya sih oke. Dari mikrofonnya gimana kalian yang nilai sendiri. Ini kalau backlit ya, cahaya belakang terang banget, masih kelihatan objeknya masih bagus sebenarnya. Dari kualitas kamera sih gue bilang masih oke. Cuman ya balik lagi tidak ada stabilisasi, jadi harus sedikit hati-hati kalau jalan. Tapi dari kualitas oke. Untuk konektivitasnya kalian harus puas dengan koneksi 4G di dual SIM-nya. Menurut gua ini cukup fair dengan harga segini udah 4G, itu udah cukup. Kalian juga akan dapat Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.3. Yang gua suka di sini adalah audio codec Bluetooth-nya ini mendukung aptX HD atau LDAC. Yang mana ini audio codec kelas atas yang lumayan lah buat manjain telinga kalian kalau kalian suka main audio. Selain itu, kalian juga akan dapat NFC di HP ini. Kayaknya fitur ini udah krusial banget lah. Bayangin aja kalau misalnya kalian nggak punya NFC di zaman sekarang, buat cek sama isi saldo e-money atau flash jadinya repot banget. Nah di HP murah meriah ini kalian tuh udah nggak repot lagi karena udah diberikan. Untuk sistem UI-nya yang kalian dapat itu Color OS versi 14 dengan Android juga versi 14. Paling anyar pokoknya. Tapi ada satu hal yang gua nggak suka banget dari Color OS ini adalah bloatware-nya yang banjir parah. Kalian lihat aja sendiri, ini satu layar adalah aplikasi bawaan saat baru reset HP ini. Gila sih, banyak banget. Padahal pas pertama setup, gua skip semua pilihan untuk install aplikasi rekomendasi. Tapi masih sebanyak ini. Gimana kalau gua oke-oke aja? Pasti makin gila aja, makin banyak bloatware dalam HP ini terinstall. Ini sih PR di awal aja sebenarnya. Kalian harus uninstall banyak aplikasi kalau mau nyaman pakai HP ini. Setelah itu ya pastinya kayak biasa aja kalian akan nyaman, nggak akan ada bloatware yang seenggaknya mengganggu mata. Untuk performanya gue cukup puas sama HP ini, pakai prosesor Helio G85 buat kebutuhan harian udah nyaman. Buka aplikasi apapun belum pernah ketemu yang namanya lag atau nyangkut atau mungkin stuck karena lambat banget. Gue coba editing pakai CapCut dengan efek yang simple juga, cukup lancar jaya di sini. Hasil benchmark juga terbilang memuaskan di kelasnya. Antutu dapat 277, 407.000 dan Geekbench-nya dapat 447 single core dan untuk multicore-nya dapat 1365 poin. 3D Max Slingshot dapat 1842 poin dan Wildlife-nya dapat 755 poin. Untuk gaming juga oke banget untuk harganya. Main game MLBB juga lancar jaya, dapat FPS di sekitar 50-60 fps di settingan frame rate high dan grafik medium. Game PUBG juga lumayan lancar di settingan 40 fps di setting smooth ultra, walaupun ada beberapa titik yang drop sampai 20 fps tapi masih aman banget di sini. Lihat aja nih, gua main sekali aja langsung dapat chicken dinner, bro. Kalau untuk Genshin Impact yang memang bisa dibilang berat banget untuk sebuah handphone atau smartphone, walaupun dapat settingan lowes, kalian cuma akan bisa bermain di sekitar 20-an FPS. Malah kadang turun sampai 8 FPS kalau lagi rame. Tapi ya cukup wajar lah, yang penting masih playable, jadi nggak ada masalah. Suhu HP ini juga saat gaming juga ini masih terbilang cukup aman, nggak sampai 40 derajat, jadi nggak ganggu tangan banget. Jadi seharusnya dipakai gaming selama berjam-jam, ini udah cukup oke. Untuk urusan performa, ini udah di atas ekspektasi lah untuk harganya. Sekarang untuk baterainya nih. Nah, untuk baterainya sendiri gue bisa agung-agungkan lah di sini karena Oppo tuh cukup dermawan.
untuk memberikan baterai 5000 mAh dengan dukungan Super VOOC 33 watt di HP 2 jutaan kayak gini. HP murah dapat baterai spek Gatot Kaca, ini sih cukup menarik di kelasnya. Dan semua spesifikasi ini bukan gimmick belaka juga. Gue coba main Genshin Impact selama 10 menit cuma berkurang 3% aja. Dan TikTokan 10 menit cuma berkurang 2% aja. Gila nggak tuh? Gue coba uji dengan PC Mark Battery Test dengan load kerja, video playback, dan video foto editing dalam 10 jam cuma berkurang 80%. Gue nggak tahu sih sebenarnya kenapa HP ini saat menyentuh 20% itu PC Mark tuh langsung error. Padahal battery savernya udah gue matiin. Tapi nggak apa-apa lah, masih kebayang hasil benchmarknya. Untuk kecepatan charge-nya bisa dibilang gila juga di sini. Sebagai catatan, gue gak pakai charger bawaan ya, karena udah gak tahu kemana chargernya sendiri. Jadi gue pakai casan laptop dengan daya maksimal 100 watt. Dan gak gue sangka ini support Super VOOC. Dan charging 15 menit saja kalian bisa dapat 28% powernya, 30 menit kalian bisa dapat 51%, dan 1 jam bisa dapat sekitar 90%. Kalau sampai full mungkin sekitar 1 jam 10 menit. Asik banget bukan? Ini menurut gue sih kelebihan yang paling menonjol di HP ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai HP ini seharian harusnya sih udah cukup aman. Dan chargingnya juga gak lama-lama banget. Kesimpulan menurut gue sih ini HP yang cocok banget buat jadi secondary phone atau orang yang membutuhkan HP tapi budget ini bener-bener pas-pasan 2 jutaan lebih dikit. Ini sih kandidat yang paling kuat karena dengan harga segini kalian udah dapat HP yang punya desain yang cakep, performa yang memadai dengan baterai yang super badak juga, dapat NFC pula dan speaker yang bisa dituning lebih kencang lagi buat yang membutuhkan. Kekurangannya paling di sektor kamera yang belum ada stabilization, gak ada ultra wide dan storage yang masih pakai eMMC. Tapi dengan harga 2.400.000-an saja atau malah ada yang jual 1,9 juta, ini sih barang panas banget. Menurut kalian gimana? Di harga segitu Oppo A58 ini udah paling bagus atau mungkin kalian punya kompetitor ya? Mungkin kalian bisa komen di bawah. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini. Buat kalian yang tertarik, mungkin kalian bisa klik link deskripsi. Kalian mungkin bisa beli HP ini di Studio Ponsel juga. Dan thanks juga buat Studio Ponsel yang sudah meminjamkan HP ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.